Ada satu solusi, ada satu jalan keluar. Bagaimana caranya keluar dari rasa takut kepada corona? Bagaimana Tuhan menciptakan penangkal dari virus yang namanya kematian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan satu penangkal. Penangkal untuk sakit penyakit. Penangkal untuk saudara semua serangan-serangan setan. Penangkal untuk semua virus-virus penyakit telah ditemukan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Jadi ada berita gembira yang luar biasa hari ini, yaitu berita di mana telah ditemukan penangkal virus corona. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan, dan kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama katakan amin, amin. Haleluya, haleluya. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun juga yang mungkin sementara ini mendengar lewat handphone masing-masing, maka saya sampaikan berita sukacita. Hari ini ada berita sukacita yang akan saya sampaikan dalam khotbah pada pagi hari ini. Ada dua berita sukacita. Yang pertama, ada dua berita sukacita atau berita gembira dari surga. Saya mencatat di sini dalam khotbah pada pagi hari ini, ada dua berita gembira dari surga. Yang pertama yaitu jangan takut, dalam Mazmur 56 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang kelima. Saya minta Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya baik-baik, dan saya akan membacakan Mazmur 56 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sekali lagi saya bacakan firman ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Firman Tuhan hari ini dikatakan berita gembira dari surga hari ini, yaitu jangan takut. Jangan takut dengan semua peristiwa yang terjadi. Jangan takut dengan masalah-masalah yang sedang terjadi di lingkungan kita. Alkitab berkata jangan takut. Kalau sempat saudara masih takut, maka Alkitab firman Tuhan pagi hari ini berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Raja Daud seorang raja yang hebat, seorang raja yang sungguh sangat terkenal waktu itu. Dia pernah berkata dalam Alkitab bahwa dia pernah mengalami yang namanya ketakutan. Sebagai manusia sudah tentu ada perasaan takut. Sebagai manusia sudah tentu raja sekalipun pasti ada perasaan takut. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Firman yang dari surga datang kepada dunia ini, memberitahukan kepada raja-raja di bumi ini, memberitahukan kepada orang-orang besar, memberitahukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia ini, memberitahukan kepada manusia di dunia ini, bahwa waktu aku takut, aku percaya kepadamu.
Waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Memang perasaan takut itu pernah dihantui oleh yang namanya seorang raja, yaitu Raja Daud. Perasaan takut pasti dihadapi juga oleh pemimpin-pemimpin dunia. Perasaan takut pasti dihadapi juga kepada raja-raja di dunia ini. Perasaan takut pasti terjadi juga kepada manusia di dunia ini. Namanya manusia pasti ada perasaan takut. Tetapi Raja Daud memberikan solusi. Raja Daud memberikan catatan. Kalau aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Raja Daud tidak berlari kepada kekuatannya, kepintarannya, kehebatannya. Lalu dia mulai mengatakan bahwa saya bisa menghadapi ketakutan. Tidak. Raja Daud lari kepada Tuhan dan dia berkata, aku percaya, aku mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Aku mempercayakan bangsa yang kupimpin kepada Tuhan. Itulah yang diucapkan oleh Raja Daud. Karena tidak ada jalan keluar lewat kekuatan manusia, lewat kehebatan manusia, lewat kepintaran manusia. Raja Daud berkata, firman Tuhan hari ini berkata, bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Seharusnya waktu kita mengalami ketakutan, justru kita semakin percaya kepada Tuhan. Maka itu Raja Daud, firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Waktu Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Alkitab dalam ayat kelima berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Yang tadinya dia takut, tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, membuat dia tidak takut lagi. Salah satu cara untuk kita bisa lepas dari yang namanya perasaan takut, salah satu caranya adalah apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mungkin kita bisa mengatakan, oh aku bisa memberikan solusi, aku bisa memberikan jalan keluar lewat masalah-masalah yang terjadi. Tapi firman Tuhan berkata, apapun yang kita usahakan untuk keluar dari masalah, hanya sementara saja. Hanya bersifat sementara. Tapi kalau Tuhan yang memberikan solusi, kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, maka itu kekal selama-lamanya. Dan untuk itu pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, kepada kita manusia yang ada di bawah kolong langit ini, ada satu solusi, ada satu jalan keluar. Bagaimana caranya keluar dari rasa takut kepada corona? Hari-hari ini corona membuat orang takut. Yang namanya virus corona membuat bangsa-bangsa takut. Membuat raja-raja takut. Membuat pemimpin-pemimpin takut. Membuat orang-orang pintar takut. Membuat orang-orang hebat jadi takut. Orang mulai antisipasi dengan berbagai macam cara. Orang mulai berantisipasi, bangsa-bangsa mulai mengantisipasi dengan berbagai cara, dengan kekuatannya, kepintarannya, teknologinya, kehebatannya untuk bagaimana menangkal namanya virus corona. Tapi yang namanya perasaan takut itu tetap masih ada berjalan juga. Tapi yang namanya perasaan takut, takut mati. Takut mati ini satu solusi, satu masalah yang ada di bumi ini. Seluruh dunia sedang takut dengan namanya takut mati. Sebab itu seluruh dunia menggerakkan kekuatannya untuk bagaimana caranya menyelesaikan takut mati akibat virus corona. Alkitab mencatat, pada waktu aku takut, aku datang kepada Tuhan. Dalam Tuhan ada solusinya. Dan hari ini saya akan sampaikan bagaimana Tuhan menciptakan penangkal dari virus yang namanya kematian.
Kita baca dalam Keluaran 12 ayat yang ke-22. Keluaran 12 ayat yang ke-22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ada satu cara yang Tuhan pernah lakukan ribuan tahun yang lalu. Jadi cerita tentang kematian, cerita tentang virus, tentang tulah yang membawa kematian. Sudah tercatat di Alkitab. Pada zaman Mesir, tulah pernah datang dalam satu malam. Dan seluruh anak-anak sulung seluruh Mesir mati. Dan semua anak-anak binatang, anak-anak sulung binatang mati juga. Dalam satu malam. Alkitab mencatat ini lebih cepat daripada corona. Karena satu malam semuanya anak sulung bisa mati. Dan anak-anak sulung binatang pun mati. Kalau kita melihat corona sekarang, anak-anak binatang belum mati. Tapi yang mati orang-orang tua, yang fisiknya kurang dan orang sakit. Tapi kita melihat di sini Alkitab mencatat anak-anak sulung mati dan anak-anak binatang yang sulung pun mati dalam satu malam. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah datang berbicara kepada Musa. Ambil darah domba, sebelum domba yang terbaik dan domba yang tidak bercacat celah. Domba itu dikurung selama 14 hari. Setelah itu baru boleh diambil darahnya untuk dioleskan ke ambang pintu. Saya tidak tahu kenapa untuk menangkal corona ini ada karantina selama 14 hari. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa ambil domba dan dikarantinakan selama 14 hari. Dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu rumah. Dan pada waktu malam Tuhan akan datang. Roh maut akan datang. Tulah akan datang saudara. Untuk menghukum. Mematikan setiap anak-anak sulung. Dari manusia dan juga dari binatang. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Kalau kita melihat sebelumnya. Ternyata cerita Alkitab bahwa Mesir telah meninggalkan Tuhan. Mesir telah melakukan penyembahan berhala. Mesir telah menolak Tuhan. Sehingga Tuhan datang menghukum Mesir ini dengan tulah. Alkitab berkata bahwa akibat dosa adalah maut. Maut datang. Lewat penyakit corona ini dia datang untuk mematikan manusia. Hampir seluruh dunia mengalami yang sama. Seluruh dunia mengalami yang namanya kematian. Ini ada satu tanda tulah. Kalau dalam Alkitab dicatat, ini tulah terakhir. Tapi sebelum tulah terakhir, dari 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir,
maka tulah yang ke-9 adalah tulah kegelapan. Ini melambangkan bahwa setelah tulah kegelapan, baru datanglah tulah yang disebut dengan namanya kematian. Tulah ke-9 yaitu tulah kegelapan. Ini menggambarkan saudara bahwa di saat dunia mulai hidup dalam dosa, dunia mulai hidup di dalam penyembahan berhala, maka tulah kematian akan datang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan satu penangkal yang namanya darah. Penangkal untuk sakit penyakit. Penangkal untuk saudara semua serangan-serangan setan. Penangkal untuk semua virus-virus penyakit. Telah ditemukan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Ini saya sebut made in Tuhan Yesus. Made in surga. Baru-baru ini ada berita bahwa beberapa negara sudah menemukan obat virus corona. Tapi saya mau katakan, yang manusia temukan hanyalah sementara. Kenapa sementara? Itu hanya menyembuhkan secara fisik, tapi tidak bisa menyembuhkan manusia untuk masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, untuk itu saudara, kita melihat pagi hari ini dikatakan bahwa kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah dan yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Ini menggambarkan tentang darah Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, darah yang disapu di atas ambang pintu untuk perlindungan dari semua tulah, dari semua penyakit, dari semua santet, sihir, kuasa gelap. Maka saudara, darah ini sudah dimaterikan setelah Yesus datang mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, Alkitab berkata, Dia telah menanggung penderitaan kita. Dia telah menanggung sakit penyakit kita. Dan bukan itu saja, oleh darah Yesus, semua bangsa di muka bumi diselamatkan. Oleh darah Yesus, semua bangsa di muka bumi diselamatkan. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi ada berita gembira yang luar biasa hari ini, yaitu berita di mana telah ditemukan penangkal virus corona, yaitu darah Yesus Kristus, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tapi juga menyembuhkan sampai masuk dalam kerajaan surga. Belum pernah saya temukan ada obat yang orang buat lalu minum bisa masuk surga, tidak ada. Belum pernah saya temukan ada apapun yang kalau dibuat lalu bisa mengalahkan yang namanya maut ini. Tetapi Alkitab berkata, Yesus mati di kayu salib, Dia mengalahkan maut. Dia menghancurkan kuasa maut itu supaya kita diselamatkan. Jadi bicara keselamatan, bicara darah, ini adalah darah yang sesungguhnya, yaitu darah yang membawa kehidupan kekal selama-lamanya, yang sudah dimaterikan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Apa yang dikerjakan oleh Musa ribuan tahun yang lalu, sekarang telah dimaterikan. 2000 tahun yang lalu telah dimaterikan oleh Yesus di kayu salib. Golgota merupakan satu kesaksian yang nyata bahwa darah daripada Allah telah tercurah untuk menyelamatkan, menghapus dosa dunia, bahkan menghapus segala sakit penyakit dan menyembuhkan semua penyakit. Sehingga kita melihat waktu Yesus melakukan pelayanan selama di bumi, Alkitab berkata semua penyakit disembuhkan, bahkan mati pun dibangkitkan.
yang sudah terkutuk, yang sudah mati sekalipun, Yesus bisa bangkitkan kembali. Jadi penemu daripada menyelesaikan masalah yang namanya maut atau kematian yang ditakutin oleh bangsa-bangsa, sudah ditemukan obatnya, yaitu darah Yesus Kristus. Dengan manusia kembali percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kembalinya manusia percaya kepada Tuhan, maka manusia diselamatkan. Itu berita yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa darahnya sudah menebus kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita kembali. Jadi kita tidak perlu takut, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, berita yang kedua, tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa ini artinya terus menerus, selama-lamanya tetaplah berdoa. Tuhan rindukan supaya hari-hari ini gerejanya tetap berdoa. Gerejanya, orang percayanya tetap berdoa. Kenapa hari-hari ini Tuhan mau supaya orang percaya tetap berdoa? Ternyata Tuhan masih punya satu visi dan misi yang besar bagi dunia ini. Di akhir zaman kita sedang bergerak dalam kehidupan. Gereja sedang berada di akhir zaman dan zaman yang terakhir, di mana saudara ada satu visi dan misi besar yang Tuhan ingin kerjakan. Namun saudara, Tuhan belum mau kerjakan itu kalau gereja belum sungguh-sungguh berdoa. Karena lawatan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan ini tergantung kepada doa-doa orang percaya. Untuk itu saya akan ajak kepada kita membaca dalam kitab Wahyu. Kenapa kita harus tetap berdoa? Wahyu 5 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyaan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kenapa Alkitab mau kita tetap berdoa? Karena Alkitab berkata, ada tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Ada 4 makhluk dan ke-24 tua-tua. Ada 4 makhluk dan ada 24 tua-tua. Berarti saudara, mereka ini akan tersungkur dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Dan itulah, Alkitab berkata, itulah doa orang-orang kudus. Ternyata orang-orang yang duduk di takhta Tuhan yang Maha Kudus, yaitu ke-24 tua-tua dan 4 makhluk yang paling dekat dengan Tuhan, di hadiratnya yang kudus, di takhtanya yang kudus. Mereka itu memegang cawan, kecapi, dan ada cawan yang Alkitab berkata itu adalah doa orang-orang kudus. Doa daripada gereja Tuhan, doa daripada orang yang percaya kepada Tuhan, mendapat tempat dan prioritas yang terdekat di bawah kaki Tuhan. Waktu penyembahan sungguh-sungguh dengan kecapi dan ukupan kemenyan yang naik. Ternyata kemenyan ukupan itu adalah
terisi dengan doa-doa daripada orang-orang kudus. Alkitab berkata, doa-doa saudara dan saya, doa-doa gereja, doa-doa orang percaya ada di depan, di bawah kaki Tuhan, di takhta Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat doa-doa itu. Tuhan ingin mendengar doa-doa itu. Tuhan ingin mencium bau doa-doa itu seperti kemenyan yang naik di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa kita. Karena doa-doa kita berada di prioritas yang pertama, di takhta Tuhan. Kenapa Alkitab berkata tetaplah berdoa? Karena ada satu visi, ada satu rencana Tuhan yang besar, yaitu yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab ini dan membuka materi-materinya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Luar biasa sekali. Dewan musyawarahnya Tuhan memutuskan bahwa engkau, Yesus Kristus, telah membeli semua manusia di seluruh dunia di bawah kolong langit ini. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Inilah yang membuat saudara, kenapa Alkitab berkata tetaplah berdoa. Karena kerinduan Tuhan supaya setiap suku diselamatkan. Dan setiap bahasa, semua keturunan yang punya kaum bahasa diselamatkan. Dan bangsa-bangsa juga diselamatkan. Ini telah ditetapkan di surga. Jadi surat keputusan Dewan Musyawarah Tuhan telah menetapkan di surga bahwa oleh darah Yesuslah semua bangsa akan diselamatkan. Oleh darah Yesuslah sudah membeli semua bangsa. Yesus sudah membeli semua bangsa. Yesus sudah membeli semua kaum. Yesus sudah membeli semua suku. Yesus sudah membeli semua kaum dan bahasa. Yesus sudah membeli semuanya. Seluruh dunia sudah dibeli oleh kematian Yesus di kayu salib. Oleh darahnya dia telah membeli. Proklamasi ini sudah dikumandangkan oleh surga bersama ribuan malaikat-malaikat di surga, bersama dengan ribuan malaikat di surga, berdasarkan keputusan Dewan Musyawarah dari surga. Hukum surga sudah mengatakan bahwa Yesus sudah membeli semuanya untuk diselamatkan. Inilah yang membuat Alkitab berkata tetaplah berdoa. Kenapa tetaplah berdoa? Karena kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu luas, kasih Tuhan begitu sangat hebat. Tuhan begitu mengasihi semua manusia di bumi ini. Masih ada banyak manusia yang belum diselamatkan. Masih ada suku-suku yang belum dijangkau. Masih ada kaum-kaum yang belum dijangkau. Masih ada bangsa-bangsa yang belum dijangkau. Sebab itu Tuhan mau supaya gereja orang percaya, orang-orang kudus terus berdoa. Karena waktu kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan terikat dengan yang namanya doa. Tuhan bisa langsung melawat, tapi Tuhan mau supaya gereja berdoa. Tuhan mau supaya kita berdoa. Karena cawan itu harus diisi penuh oleh doa orang-orang percaya. Cawan itu harus diisi penuh oleh doa gereja-gereja Tuhan. Karena masih banyak suku yang belum diselamatkan. Selama ini saya pikir mungkin mungkin cawan itu sudah penuh. Tapi saya juga memperhatikan bahwa belum penuh. Kenapa belum penuh? Saya pikir, itu pikiran saya. Mulai dari tahun 89 Tuhan kasih visi untuk berdoa. Berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi bangsa-bangsa. Dan kami mulai gerakan doa. Lewat seminar doa, lewat sekolah doa. Kami mulai gerakan gereja-gereja bangkit berdoa. Dan kadang-kadang saya berpikir, mungkin cawan itu sudah penuh.
Ternyata pikiran saya belum seperti yang tercatat di Alkitab, bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi semua suku yang belum selamat. Artinya cawan itu harus penuh. Cawan itu harus penuh baru ditumpahkan. Karena waktu Tuhan tumpahkan, inilah disebut dengan kegerakan terakhir, di mana Injil akan diberitakan dari timur ke barat, maka berakhirlah sudah kesudahan zaman ini. Ada satu kegerakan besar yang akan terjadi. Tapi kegerakan besar ini akan terjadi di mana Tuhan ingin supaya semua suku bangsa dilawat, semua kaum diselamatkan, semua bangsa-bangsa diselamatkan. Dan untuk supaya semua bangsa dilawat Tuhan, maka gereja harus mengisi penuh cawan doa itu sesuai dengan takaran kasih Tuhan, sesuai dengan takaran daripada kerinduan Tuhan. Semua harus diselamatkan. Maka itulah yang membuat Tuhan masih mau supaya gereja berdoa. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa berdoa terus? Ternyata Tuhan masih mau kita berdoa. Karena kasih Tuhan harus turun kepada semua suku bangsa di dunia untuk mereka diselamatkan. Kasih Tuhanlah yang membuat supaya kita harus sungguh-sungguh berdoa mengisi cawan itu. Karena cawan ini akan sekali dituangkan ke atas bumi, maka doa-doa kita itu akan turun melawat bangsa-bangsa, akan turun melawat sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan doa kita. Tuhan akan melawat suku-suku, pulau-pulau, dan bangsa-bangsa. Kalau kita melihat hari-hari ini, masih banyak suku-suku yang belum diselamatkan. Masih ada pulau-pulau, saya tidak tahu pulau-pulau di Indonesia begini banyak. Ada 17.000 lebih pulau di Indonesia. Dan dari 17 pulau ini, ada satu pulau yang namanya, pulau itu punya agama namanya Jingiteu. Jingi artinya tertolak dari Tuhan. Dari 17 pulau, ada satu pulau tercatat. Ternyata dia punya agama namanya tertolak dari Tuhan. Belum lagi dengan ribuan pulau yang lain, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan pulau itu adalah Pulau Rajua di perbatasan Australia. Tahun 93 kami turun dan berdoa dan puji Tuhan. Sekarang kegerakan rohani mulai terjadi dahsyat di sana. Nah, masih banyak pulau yang Tuhan ingin lawat. Tapi Tuhan memerlukan doa-doa daripada orang percaya. Tuhan ingin kerjasama dengan gerejanya. Untuk itu saudara, lewat ayat firman ini, ada visi besar yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman. Tuhan ingin melihat segala suku, segala bahasa, dan kaum, dan bangsa datang kepada Tuhan. Dan ini sudah keputusan Tuhan. Ini sudah firman Tuhan. Berarti ini akan terjadi. Tinggal bagaimana kita gereja meresponi dan percaya itu. Dan itu akan terjadi. Saya percaya inilah waktunya. Inilah waktunya. Sebentar lagi kita akan melihat kegerakan besar ini terjadi. Sampai ke seluruh suku-suku yang kecil, suku-suku yang terpencil. Bahkan kaum keturunan menurut marga pun Tuhan akan lawat. Tuhan akan lawat sampai ke pelosok-pelosok bumi Indonesia. Dan seluruh dunia akan dilawat Tuhan. Saya ingat dalam penglihatan dulu, bahwa lawatan Tuhan ini lebih cepat daripada corona. Seperti kapas dikasih dengan bensin lalu dibakar dengan api. Dan dia begitu cepat menjalar ke seluruh dunia. Kuasa Roh Kudus akan turun ke seluruh dunia untuk melawat seluruh dunia dengan hadiratnya dan kemuliaan. Dalam hadirat ada lawatan pertobatan. Dalam kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak mujizat-mujizat akan terjadi di kolong langit ini. Karena hadirat dan kemuliaannya akan dicurahkan ke seluruh dunia. Untuk terjadi kebangunan rohani besar. Dan ini akan Tuhan kerjakan. Yaitu seperti kapas dikenal dengan api. Dia menyambar semuanya, seluruh dunia.
Waktu Elia berdoa sungguh-sungguh, maka api dari langit turun. Dia membakar, menjilat semuanya sampai batu pun terbakar. Api dari Tuhan turun membersihkan, membuat orang tergila-gila dengan Tuhan, membuat orang haus mencari Tuhan, membuat bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Inilah lawatan yang kita tunggu-tunggu, yang ada di dalam cawan emas itu, yang ada di hadapan takhta Tuhan itu. Dan sebentar lagi ini akan dicurahkan. Tapi Tuhan rindu gereja berdoa lagi sampai penuh, sampai kasih Tuhan penuh dalam cawan itu, maka Tuhan akan curahkan. Maka kita akan melihat seperti Elia berdoa, api turun dari langit. Kita akan melihat bagaimana lawatan Tuhan itu terjadi. Dia akan menyambar ke seluruh dunia dengan kuasanya. Orang-orang akan berbalik memanggil nama Tuhan. Ini dua hal penting yang pagi ini saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama tadi, jangan takut. Karena Tuhan kita telah menemukan obat penangkal sakit penyakit, yaitu darah Yesus Kristus. Di saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan selamatkan kita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kenapa tetaplah berdoa? Karena Tuhan masih punya visi besar di akhir zaman, yaitu sampai suku-suku terkecil dan kaum dan bahasa harus diselamatkan. Luar biasa. Saya kira ini sedikit renungan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Dua berita gembira, yaitu berita jangan takut dan berita tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya.